Oke teman-teman, kita lanjut untuk materi terakhir. Jadi ini sekaligus untuk kisi-kisi UTS karena kemarin puas karena kemarin teman-teman baru bisa sampai yang namanya create, update sama menampilkan data ya. Nah, untuk delete sama relasi kan belum selesai. Nah, hari ini kita akan buat itu semua ya. Nah, pastikan dulu teman-teman udah sama seperti yang kemarin. Nah, kita lihat di sini. Kalau kita lihat, itu udah sampai, sorry belum ada menunya, fakulti. Nah, ya bisa sampai muncul data program studi. Terus teman-teman juga bisa tambahkan misal prodi atau manajemen informatika. Simpan, udah bisa ubah. Jadi bisa tambahin prodi manajemen informatika MI, kita simpan. Sorry, ini ada error nih. Kenapa nih? Data tolong satu fakultas segmen prodi MI. Coba kita jangan pakai. Nah, seperti ini aja. Simpan. Ya, tadi katanya stringnya kepanjangan karena kita masukin data string kemarin di table itu adalah kita lihat migrasinya ya. Database, migration, fakultas, ini 30 digit tadi kalau tambahkan program studi manajemen informatika atau kepanjangan ya. Jadi usahakan nanti 30 digit. Errornya muncul ya. Jadi seharusnya kita tambahkan ini ada, nanti kita bisa tambahkan validator ya. Nah, setelah itu gimana kalau kita mau munculin sebuah delete ya, berarti kita harus masuk dulu nih semuanya. Nah, teman-teman kita close dulu semuanya. Lalu kita Ctrl P index.php, atau kalau pusing kita buka di sini nih di fakulty index, kita tambahkan ini link baru, nanti linknya tujuannya adalah ke delete ya. Nah, untuk membuatnya teman-teman bisa tambahkan sebuah form sebenarnya, karena kita nggak bisa bikin untuk delete, karena delete nanti harus pakai form. Delete-nya adalah delete, nggak kayak edit atau nggak kayak update, karena kalau edit itu tipenya masih get ya. Kalau teman-teman buka di sini PHP artisan root titik 2 list, di sini untuk fakulty delete, ini destroy, ini tipenya adalah delete. Jadi teman-teman di sini bikin dulu form ya. Form enter ya. Nanti actionnya ke root gitu ya, root kurung buka ke sini nih fakulty destroy, fakulty destroy. Nah, ingat, karena fakulty destroy harus ada ID-nya, teman-teman tinggal masukkan di sini fakulty ID ya. Setelah itu tambahkan metodenya adalah post, tapi metode post ini seperti biasa harus ada CSRF. Selain itu add method kita ganti menjadi metodenya adalah delete. Di sini teman-teman tinggal tambahkan button submit gitu. Cara menambahkan button berarti sama kayak kemarin, input type input dua submit. Nah, input type submit, value-nya misal hapus, nanti kelasnya adalah btn danger. Jadi nanti kita bisa menghapus data. Gak bisa kayak link ya, ini link hanya untuk tipenya adalah get. Kalau tipenya delete, ini harus pakai form. Kalau enggak nanti teman-teman bisa pakai yang namanya JavaScript ya. Tapi kalau teman-teman untuk pakai JavaScript bisa pakai seperti ini dulu cara mengakalinya. Jadi kalau sudah teman-teman refresh, ini tidak ada hapus. Oke. Nah, lalu
cara menambahkannya gimana? Teman-teman buka lagi controllernya, faculty controller destroy. Nih, pastikan di sininya faculty. Lalu setelah itu tinggal teman-teman faculty delete, karena dia udah ngambil dari objek faculty berdasarkan ID yang dia kirimkan. Nah, faculty, lalu teman-teman tinggal kalau udah di destroy tinggal di return, sama kayak kemarin, return redirect ya, panggil lagi rootnya, rootnya mau kemana, faculty index. Nah, simpan. Kalau kita refresh, hapus, datanya udah terhapus ya. Nah, nanti teman-teman bisa custom, mau tambahin dulu namanya apa, pesan dulu apakah yakin untuk menghapus. Tapi kalau tidak juga gak masalah, tapi seperti ini gitu ya untuk delete untuk yang sederhananya. Nah, setelah itu kita buat sebuah apa namanya, kelas baru atau data baru untuk student ya. Jadi kita nanti akan buat student controller. Ini udah ada, teman-teman pastikan ini student controllernya udah ada ya. Nah, nanti kita buat migrasi baru. Nah, untuk buat migrasi biar sekaligus teman-teman nanti instalkan plugin yang namanya Laravel Artisan. Nah, tadi teman-teman pastikan ini sudah terinstall PHP Artisan yang dari Ryan Nadi. Nah, kalau udah seperti ini, teman-teman bisa tekan Ctrl Ctrl Shift P. Nah, pastikan, atau teman-teman pakai Ctrl P. Dimanapun teman-teman bisa Ctrl P, lalu tambahkan simbol seperti ini, kurung kecil. Nah, nanti ada sini Artisan. Nah, kita make model. Ya, ini cara cepatnya. Teman-teman make model, tambahkan nama modelnya, kita akan buat student. S-nya gede pastikan. Modelnya adalah student. Gitu ya. Kita enter. Apakah Anda yakin harus membuat apakah Anda akan membuat sebuah migrasi factory-nya resource controller untuk sebuah model? Teman-teman tekan yes. Nanti dia akan kebuat otomatis ya. Ada nih student stable, lalu kebuat student model, terakhir nanti akan kebuat student controller. Tapi tunggu, untuk student controller emang agak lama ya. Oke, sambil menunggu kita bisa buat dulu migrasinya ya. Nah, biasanya di student itu teman-teman bisa tambahkan table, code, string gitu ya. String namanya adalah code itu adalah NRP gitu ya. Tipenya misal unique. Lalu kita bisa tambahkan table, sebutannya string, lalu ada name. Lalu terakhir misal kita tambahkan, karena satu mahasiswa biasanya terhubung dengan satu program studi. Contoh teman-teman kan ada di program studi IF dan ada di program studi SI. Berarti kita tambahkan table big increment atau unsigned big integer ya. Lalu tambahkan adalah faculty ID ya. Seperti ini sudah selesai boleh ya. Lalu kalau teman-teman mau tambahkan relasi juga bisa, teman-teman cari Laravel.com. Misal relasinya langsung dari sini, kita ke dokumentasi Laravel 5.8, cari aja yang namanya relasi atau migration ya, base migration. Kita cari relasi karena dia akan terhubung dengan table yang namanya faculty. Nah, ada cari Foreign nih, Foreign key constraint. Kita bisa tambahkan seperti ini, teman-teman bisa copy. Nah, kita bisa paste di sini. Kita tambahkan table, foreign key-nya adalah faculty ID gitu ya. Reference-nya adalah ID itu adalah ID yang ada di faculty on table user, bukan table user lagi tapi table faculties gitu ya, karena tablenya adalah faculties.
faculties. Nah, nanti kita bisa tambahkan on delete cascade. Artinya kalau si fakultasnya dihapus, data mahasiswa juga dihapus biar nanti gak terjadi error. Seperti itu. Jadi seperti ini ya. Foreign key ke faculty. Setelah itu tinggal teman-teman seperti biasa ya bikin dua, yang ini untuk artisan serve, yang ini untuk nanti menjalankan si migrasi atau yang lain-lainnya. Tinggal PHP artisan migrate enter. Sudah ya. Jadi nanti kita cek localhost php admin lama udah terhubung. Nih, akademik, lalu ada faculties dan ada student. Ini ada code name, faculty ID dan lain sebagainya. Nah setelah itu gimana? Nah kita mainan di menunya ya. Kita bikin menunya dulu. Oke. Menu berarti teman-teman masuk ke view, ada ke layouts, ada app. Nanti tambahkan lagi aja headernya ya. Ini kan data program studi. Ini berarti dari sini sampai sini. Teman-teman bisa lihat aja ya UL-nya ya. Ini kita bikin LI lagi. Program studi berarti ini mahasiswa. Ini data mahasiswa. Nanti bukan ke fakulti lagi tapi ke student. Nah ini rootnya belum ada, berarti kita bikin routing yang baru. Routing yang baru ada di web.php. Ini tinggal kita duplikat. Resource namanya student. Dia akan terhubung dengan student controller. Nah, ya. Setelah itu gimana? Sama teman-teman kita bikin ini di sini. Nanti kita bikin namanya modelnya dulu, perbaiki ya. Kita lihat student ada variable name, berarti ada di sini juga. Student ada dollar atau private atau protected, dollar variable. Nah, variable-nya apa aja nih tadi? Ada code, ada name, ada faculty ID. Nah, gitu ya. Kalau sudah seperti ini, kita bikin student ya. Teman-teman tinggal bikin berarti students di indeks untuk munculkan data, berarti tinggal variable students enter, dua all enter. Baru nanti setelah itu kita bikin view-nya dulu. Di view ada faculty, ada layout, berarti ada satu lagi adalah student. Table about folder student enter. Di dalam table student kita tinggal copy aja yang indeks ini nih. Teman-teman copy nah di sini. Ya. Lalu setelah itu kita balik lagi. Nah, yang kita buka adalah berarti indeks yang student. Mana student? Student berpunya indeks ya. Berarti tinggal kita return view. View-nya kemana? Ke student. Ini ada ini ya. Koma compact student. Ya benar, compact student. Ya. Koma. Nah, biar tadi muncul suggestion-nya, teman-teman bisa juga install di sini aja Laravel ya. Nah, Laravel Blade Snippet, Laravel Snippet, Laravel GoTo, sama Laravel Extra Intelligence. Sama satu lagi, teman-teman juga perlu install PHP Intelligence, ini yang gambar gajah. Dan juga nanti biar dia langsung otomatisnya import. Ya, seperti itu. Lalu setelah itu gimana lagi? Ya udah tinggal kita jalankan. Ini kita refresh. Ini ada kan mahasiswa. Kita klik data mahasiswa. Ini undefined variable faculties di view. Bla 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 di index.php. Berarti index.php yang view ini nggak ada table faculties katanya ya. Ini masih program studi, berarti ganti data mahasiswa. Berarti bukan ke faculty create, tapi ke student create. Tambah data sama ya. Berarti ininya tadi sesuaikan.
ada NRP, ada nama mahasiswa, ada nama prodi, dia terdapat di prodi mana. Berarti ini bukan fakultis. Tadi yang kita kirimkan adalah students. Berarti ini pun jadi student. Student sama juga, ya bukan fakulti lagi, tapi ada student. NRP itu adalah code, ada suggestion. Lalu ada student mana name, ada student faculty ID. Nah, sementara faculty ID dulu aja, nanti yang munculnya ID. Nah, gimana saya nanti muncul jadi name-nya? Ini bukan ke faculty edit, tapi ke faculty, ke student edit. Modelnya adalah student ID. Ini pun sama, ke student destroy. Panggilnya adalah student ID. Lalu kita refresh. Ya, tambah data. Lalu kita kalau tambah data gimana? Nah, datanya masih kosong. Teman-teman berarti harus bikin create-nya. Nah, ini tinggal di copy lagi. View-nya tinggal kita copy. Nanti kita edit secret.blade.php yang ini ya. Nah, ini kan datanya cuma segini, tambah data prodi. Nah, nanti kita edit. Supaya nanti yang muncul bukan tambah data prodi, tambah data student. Sama seperti tadi. Kita tinggal panggil return view. Return view-nya adalah student create. Setelah itu, nah, kita refresh. Tambah data prodi, bukan tambah data prodi, tapi tambah data mahasiswa. Berarti kita edit nih student tambah data mahasiswa. Berarti bukan ke faculty store, tapi ke student store. Sorry, ngawur. Student store. Nah, berarti ininya adalah NRP. Berarti ini sesuaikan dengan yang ada di field ya. NRP, teman-teman tinggal dikontrol alt shift bawah. Nama. Lalu name. Ya. Terakhir adalah program studi. Nah, program studi gak mungkin kita pakainya adalah teks lagi, tapi program studi harus pilihan dong. Ya. Berarti ini adalah program studi. Ini fakulti ID. Nah, kalau kita refresh, nih fakulti ID-nya kita masih pilihan. Harusnya adalah fakulti ID, data program studi yang sudah diinputkan di sini. Contoh ini adalah manajemen informatika. Simpan. Lalu tambah data lagi, ada teknik informatika, simpan. Sama sistem informasi, simpan. Ya, harusnya jangan seperti ini, tapi munculnya adalah harusnya munculnya adalah pilihannya. Nah, teman-teman bisa tambahkan lagi di sini. Ini kita hapus dulu. Nah, untuk menjadi pilihan, teman-teman bisa pakai select. Gitu. Select, enter. ID-nya kita nggak perlu. Kita tambahin kelas. Semuanya form control. Form control. Strip control. Namanya tadi apa? Faculty ID. Karena yang disimpan nanti faculty ID. Nah, si optionnya dapat dari mana? Dari database. Ya. Nah, cara memanggil option, teman-teman bisa panggil data dari database di sini. Kita kirimkan. Nah, untuk mengirimkan biar si fakultasnya ada di table di form create, ya teman-teman tinggal masuk ke student control untuk metode create ini, kirimkan fakultas. Nah, fakultasnya dari mana? Ya, tinggal di all. Di all. Oke. Nah, pastikan ini nggak error. Cara ngecek ke error di sini nih, dia udah use add faculty. Kalau teman-teman masih error, berarti belum di use. Dia berarti si controller ini terhubung dengan dua model. Yang pertama model student, yang kedua adalah model faculty. Tapi kalau teman-teman udah install yang PHP Intelligence tadi, udah otomatis terinstall ya, otomatis ke import. Tapi kalau belum, ya nggak bisa. Jadi silahkan install dulu. Berarti kita tinggal kirimkan paketnya. Compact faculties.
Berarti di sini kita bisa for each, for each, ya, add for each, ya. Teman-teman bisa tambahkan faculties, jadi faculty. Lalu kalau udah select ada option value. Value itu yang kesimpan ke database. Karena yang kesimpan ke database nanti ID-nya, teman-teman tinggal tambahkan faculty panah ID. Tapi yang muncul di sininya nggak boleh ID dong, harus name. Tinggal ganti $faculty name. Seperti ini. Kalau sudah, kita refresh. Nih, jadi otomatis muncul manajemen informatik. Gitu ya. Jadi sesuai yang ada di database. Contoh, kita tambahkan lagi. Di sini ada komputer akuntansi. Jadi ada 4 ya. Jadi kalau kita masuk ke data mahasiswa, kita tambah. Ini ada 4. Otomatis ya. Oke. Lalu setelah itu, kita masuk nih ke sini lagi. Kita buat syntax-nya. Nah, cara menyimpannya sama kayak kemarin. Ini request. Berarti ini tambahkan baru. Ya. Request. Berarti kita lihat di sini untuk store kayak gimana. Gitu ya. Untuk store kita tinggal langsung faculty dan lain sebagainya. Atau kita bisa langsung panggil faculty create karena kita tidak memanggil atau tidak berubah apapun lagi. Jadi kita tinggal panggil di sini student 2 create. Buka. Berarti request all. Karena kita akan menyimpan seluruh inputan. Karena inputan di sini ini code name dan faculty ID sesuai dengan yang ada di formnya gitu ya. Tadi di formnya adalah code name dan faculty ID. Kalau udah sesuai ya udah tinggal input aja gini. Kalau sudah tinggal di return redirect. Redirect. Kita redirectnya ke root lagi biar gampang. Root. Ya. Nama rootnya adalah student index. Gitu ya. Jadi koma. Nah, kalau sudah contoh NRP-nya 6314140. Rudi Sofian. Program studinya adalah teknik informatika. Terus save. Nah, dia adalah program studinya 3. 3 ini ID. Nah, gimana Pak cara mengganti si 3 ini biar jadi nama? Ya. Kita balik lagi nih, close dulu, kita ke index. Dan index ini coba kita tambahkan table border, table responsive. Tidak. Ini dulu aja lah. Program studi pengen nama. Nah, teman-teman bisa gunakan relasi. Ini, relasi. Nah, cara membuat relasi, contoh, kita relasinya seperti ini. Excel. Tabel kita kan seperti ini ya. Yang pertama ada tabel faculty. Ada ID, ada name. Yang kedua adalah ada tabel students. Ada ID, ada name, ada faculty ID. Artinya, si faculty ini, si name student ini, satu mahasiswa, satu namanya adalah DAPA. Fakultinya satu ini adalah IF. Ya. Satu mahasiswa akan terhubung dengan atau akan mempunyai satu program studi. Contoh yang kedua adalah Bella. Satu lagi, ya, karena fakulti ID-nya satu. Kedua adalah SI. Dan yang ketiga, misal nanti Mega 2. Ya. Artinya kalau kita baca seperti ini, satu mahasiswa terhubung dengan satu prodi. Jadi relasinya adalah 1:1. Satu mahasiswa dengan satu prodi. Tapi kalau dibalik nih, satu prodi punya banyak mahasiswa. Karena si IF ini mahasiswanya ada 2, ada Bella dan ada Dava. Walaupun si FC ini baru mahasiswanya baru 1, mungkin nanti nambah. Contoh yang keempat adalah Beryl. Beryl ya. 2 juga. Beryl 2. Jadi nanti sama. Contoh yang kelima adalah siapa lagi di IF ya? Iksan. 2 juga gitu ya. Jadi SI ini punya 2
atau 3 mahasiswa. Gitu ya. Jadi satu prodi ada banyak mahasiswanya, sedangkan satu mahasiswa terhubung dengan satu prodi. Artinya seperti ini ya. Berarti kita harus bisa buat relasi public, function. Nah, relasi itu biasanya adalah metode. Nama relasinya adalah karena satu mahasiswa terhubung dengan satu prodi, berarti nama relasinya tunggal karena satu-satu. Jadi dia akan terhubung dengan fakulti. Gitu. Udah jamak ya. Berarti return kita bisa pakai this. Nama relasinya adalah belongs to. Terus dia relasinya nih related, foreign key-nya apa, owner key-nya apa, gitu ya. Relatednya biasanya terhubung dengan app. Berarti modelnya apa ya? Fakulti. Dia akan terhubung dengan kelas yang app. Di app itu ada fakulti. App fakulti, koma, tadi related atau foreign key. Foreign key-nya apa? Nah, tadi kita lihat. Nah, di sini yang jadi foreign key adalah fakulti ID. Berarti dia akan menghubungkan dengan fakulti ID. Ya, lalu ada satu lagi relation-nya atau owner key-nya. Owner key-nya adalah di fakulti ID, owner key-nya adalah ID. Gitu. Nah, sekarang kita balik ke fakulti. Berarti kalau ke fakulti, protected atau public function, satu fakulti punya banyak mahasiswa, berarti namanya adalah jamak students, gitu ya. Kebalikan dari belongs to adalah return this has many. Nah, dia punya banyak. Dengan app student, modelnya adalah student, foreign key-nya sama, bukan jadi student ID tapi tetap jadi fakulti ID. Owner key-nya adalah ID. Jadi karena dia tunggal gitu ya, dari student ke fakulti tunggal, kita bisa panggil secara langsung. Cara memanggilnya seperti apa? Seperti ini. Nah, kita balik ke sini, kita ke student index. Nah, yang ini gitu ya, yang fakulti ID ini kita ganti. Nah, fakulti ID, student, di kelas student kita bisa panggil fakulti. Nih, fakulti dari mana? Fakulti adalah dari model student yang ini. Dari model student, dia manggil metode yang namanya fakulti. Si fakulti ini relasinya satu ke satu, artinya tunggal. Kalau tunggal dia bisa langsung. Ketika dia masuk ke fakulti, artinya dia sudah pindah model. Modelnya ke sini. Nah, ketika manggil fakulti seperti ini, dia udah pindah model. Karena tadi relasinya adalah belongs to. Panggil fakulti, kita panah lagi. Nah, karena dia udah ada di model fakulti, kita bisa manggil atributnya. Atributnya adalah name. Kita refresh. Teknik informatika. Seperti itu. Ya, itu relasi. Ini agak sedikit pusing. Ini untuk update sama aja kayak tadi ya. Update-nya kayak apa gitu ya. Ini error. Belum ada. Ini nanti jadi tugas teman-teman. Gimana caranya bisa add update dan bisa hapus. Ini saya akan jelaskan untuk relasinya saja. Kita tambahkan lagi. Misal tadi ya. 19091401 Dava Rofi. Kita Dava Rofi tadi adalah sistem informasi. Simpan. Kita tambahkan lagi. 19091402 Bella. Sistem informasi juga. Gitu ya. Tambahkan lagi. Lalu misal 19061301 Mega. Mega Manajemen Informatika. Ya, jadi ada dua mahasiswa yang di MI, ada dua mahasiswa yang satu mahasiswa di IF dan satu mahasiswa di MI. Gitu ya. Nah di sini gimana cara lihatnya? Nah, teman-teman, saya pengen lihat ini ada berapa mahasiswa. Sudah, kita tinggal tambahkan di sini nih. Berarti kita pindah nih ke sini ke fakulti index. Kita tambahkan di sini jumlah mahasiswa. Nah, cara munculkan jumlah gimana? Sama, kita pakai count dolar fakulti kemana? Ke student. Nah, ini kan fakulti
ke panggil students. Student ini apa? Kita lihat di faculty controller, sorry, ini ke sini lagi ya. Model ya, ke students. Jadi kita kalau running yang muncul tadi manajemen informatika jumlahnya adalah 1, teknik informatika 1, sistem informasi ada 2, ada si Bella sama si Dava gitu. Bagaimana kalau saya pengen munculin detailnya siapa aja sih mahasiswa ini? Ya, nanti kita bisa buatnya seperti ini. Ya, kita bisa bikin ini sebuah link. Ya. Kita root list lagi ya, clear. PHP artisan root list. Nah, kita bisa panggil yang si show, si faculty ya. Faculty show. Ya, ada parameter 1. Ya. Nah, show itu untuk melihat detailnya. Nah, teman-teman bisa panggil A, array. Atau A aja lah. Nah, ini nanti masukin ke sini. Jadi sebuah link. Array-nya contoh misal ke root kutip faculty show. Parameternya adalah faculty ID. Pak, ini tahu ada parameter dari mana? Dari sini. Kalau show ini harus ada satu parameter namanya faculty. Kalau faculty ini biasanya ID dari dianya. Ya. Nah, jadi nanti ketika ini jadi link. Ini bisa tambahkan misal title lihat data mahasiswa. Siswa. Oke, klik. Nanti kita sorot. Kita data mahasiswa. Ini ke show masih kosong. Ini fakulti 3 kosong. Ya. Kita balik. Berarti di show kita panggil si faculty controller. Ini yang show, ini pastikan faculty. Kita bisa panggil return view kutip faculty. Ini show belum ada, kita tulis saja dulu faculty titik show. Nah, berarti kita nanti bikin show.play.php. Parameternya adalah compact dari faculty. Faculty dari mana? Dari parameter sini nih. Nah, dia langsung gitu ya. Nah, berarti kita bikin di faculty show.blade.php. Berarti kita new file show.blade.php. Nah, gitu ya. Nanti si show.blade.php kita lihat isinya apa ya. Layout app. Ini copy. Section content. Ya. Add and section. Nah, kita bisa gini dulu. Satu ya. Ini langsung enggak. Satu data program studi. Nah, kita bisa import langsung dolar faculty name. Kita refresh, kita cari yang 2. Ini data program studi sistem informasi. 1. Di bawahnya nanti berarti kalau kita mau munculin mahasiswa gimana? Tadi kita lihat contohnya di indeks yang student. Kita bisa masuk ke dari student, kita masuk ke faculty, masuk ke name ya. Nah, itu gimana kalau di sini mahasiswanya? Misal di echo langsung faculty, relasinya apa tadi faculty itu? Faculty students ya. Panah students, panah di student ada apa? Ada bisa ada name, bisa gak? Jawabannya adalah error. Doesn't exist this collection instance name. Gak ada. Karena apa? Karena si faculty ini kalau ke students gitu ya. Nih. Mana tadi teh? Faculty ini kalau ke student ini has many. Karena di dalam satu prodi terdapat banyak mahasiswa. Nggak bisa langsung dimunculin name. Dia bingung ini name yang mana karena dia bentuknya objek. Berarti gimana caranya? Kita harus bikin misal di sini H3. Mahasiswa terdaftar. Kita bikin table ya, table class table ya. Lalu kita munculin, kita bisa panggil lagi yang ini, yang indeks student
student ini ada indeks kan, kita copy aja yang ini copy teman-teman, yang indeks yang student paste di sini gitu ya. Nah ini nggak usah lagi edit dan hapus, kita nggak perlu aksi di sini karena aksi harus ada table student. Nah di sini nggak bisa langsung munculin students. Kalau kita refresh nih, undefined table students, berarti si student dia dapat dari mana? Dari faculty. Berarti faculty mana students nih, karena dia relasi ke students. Kalau udah seperti ini kita refresh, maka datanya muncul ya, ada paroki dan sebagainya. Jadi karena datanya jamak hash many, kita harus panggil dulu pakai looping seperti biasa. Karena hash many kalau belongs to hash one itu bisa langsung dipanggil seperti itu. Jadi contoh kalau kita manggil data program seperti ini kan Pak ada satu, itu harus pakai for each juga, nggak harus pakai for each itu, karena dia nanti bentuknya array di dalam array. Enggak. Nanti uasnya sampai sini teman-teman, silakan nanti akan ada satu soal, kerjakan ya. Nanti soalnya seperti apa, saya bikin kelas diagramnya seperti apa gitu ya. Satu mahasiswa misal nanti ada contoh yang satu kebanyak lagi apa, data inventory gitu ya, satu atau data perpustakaan, satu mahasiswa gitu ya, bisa minjem banyak buku. Nanti buat seperti ini tinggal copy paste, jadi relatif lebih gampang. Tambahin lagi contoh, misal kita nambah data lagi ya, contoh misal seperti inilah, si Febril ya Allah, bukan Bril, Febril masukin ke manajemen informatika. Kita tambahin, berarti si program manajemen informatika ada dua, ada si Mega, ada si Febril, prodinya manajemen informatika. Ini sudah cocok ya. Gak mungkin yang sistem informasi muncul di sini si dapat tadi gak akan ya, karena dia udah sesuai. Jadi seperti itu teman-teman, jadi silahkan dicobain. Oke, terima kasih.